ini yang paling diminati gara-gara dia selalu menang lah ya. Belum, ada lagi yang sampai harganya 5 juta. Ini cuma plastik loh. Oke, sebelum menuju ke sana, emang lu tuh siapa? Kok bisa bikin kayak begini? Halo Toy Seekers, balik lagi bersama saya Denny Darko, dan kalian lihat di bawah sini siapa yang dulu waktu masa kecilnya, saya nggak bilang masa muda karena waktu ini saya masa muda, udah nggak kecil lagi, kalian main Crush Gear. Nah, ini kalau yang seumur saya pasti mungkin nggak terlalu familiar. Ini sebenarnya mirip sama Tamiya. Oke, Tamiya sendiri sebenarnya ya merek perusahaan ya, cuman dulu kami menyebut Tamiya itu sebagai balapan mobil yang seperti ini, dikasih baterai, ada dinamonya, terus kemudian itu sampai ke 4 atau lebih lagi lintasan, sampai ada yang kebalik, dan itu dulu seru banget. Bahkan memang dulu kayaknya beberapa orang, anak-anak ya, itu punya pride kalau dia memiliki satu mobil yang sangat-sangat bisa cepet banget dan menang. Tapi ini main dengan cara yang berbeda. Jadi Crush Gear ini mainnya itu di dalam sebuah arena. Terus kalau kalian pernah nonton serial TV di US, Battle of Bots atau ya Battle of the Bots atau apa gitu, yang dia robot tarung sengaja diadu, dan yang kebalik atau keluar dari arena maka dia akan dinyatakan kalah, dan yang masih bertahan dia pemenangnya. Jadi ini adalah, kalau saya boleh bilang ya, ini Tamiya yang dimodifikasi, dan dia diberikan mungkin kalau boleh dibilang modifikasi cangkang, yang terus dia ini merupakan senjata yang gunanya untuk menyerang lawannya. Nah, karena saya nggak terlalu ngerti, kita undang seorang anak kecil, dulu anak kecil ya, sekarang sudah jadi om-om. Ini teman saya, Daniel Kaito. Bro, ayo. Halo. Nah, dulu waktu kamu main ini umur berapa? Wah, umur 6 tahun, 7 tahunan. Berarti ini tahun 2000-an ya? 2000 sampai 2002. 2000 sampai 2002. Ya. Oke. Di sini kameramen kita, kecuali yang Fajar, yang YouTuber senior Depok. Kalau udah senior umurnya udah 40-an. Nah, yang lain di sini ini kelahiran 2001. Jadi ini pasti mereka pun juga nggak main. Tapi kamu main ya? Main. Karena pas tahun 2000 aku udah kuliah, jadi nggak ngerti kayak beginian ini. Iya. Cuman waktu di Bandung itu ada toko mainan Hoya. Itu dijualin, iya. Anak-anak kecil tuh itu. Nah, tapi yang Tamiya udah mulai langka. Coba ceritain, bener nggak tadi deskripsiku atau ada yang kelewat? Betul. Itu sebenarnya apa? Betul. Jadi sebenarnya ini tuh kalau kita nyebut Tamiya tuh sebenarnya kan merek ya. Itu tuh sebenarnya kita bahasa yang resminya tuh sebutnya tuh mini 4-wheel drive. Ya, mini 4-wheel. Ya. Nah, pada dasarnya juga ada filmnya juga kan? Ada dulu, ada di salah satu stasiun TV swasta Indonesia. Yang ini konsepnya sama-sama mini 4-wheel drive. Tapi di sini kita punya namanya itu Crush Gear. Nah gitu ya, kalau di Indonesia nyebutnya mungkin CG lah nyebutnya, gampang. Si Crush Gear ini itu pada dasarnya adalah ya sama kayak mini 4-wheel drive, cuman mainnya itu untuk diadu. Maka dari itu, karena sistemnya diadu, dilengkapi dengan senjata nih, weapon gitu. Makanya ini beda-beda semua ya di sini. Dan ini senjatanya kompleks, ada senjata depan, belakang, kanan, kiri gitu. Jadi banyak sekali. Jenisnya ada berapa sebenarnya? Oke, jadi pada dasarnya ini kan acara yang dibuat sama Sunrise ya. Kalau di secara film itu dia cuma ada 2 sebenarnya yang Sunrise itu perusahaan animasi, rekanannya Bandai ya. Iya. Dia tuh cuma ngeluarin 2 series animenya. Yang pertama itu yang series Turbo, yang kedua itu series Nitro. Tapi untuk mainannya itu ada satu series tambahan lagi namanya WSO. WSO itu singkatan Work Staff Original. Jadi itu adalah series di mana si staff-staffnya mereka ini mereka desain, terus karakter-karakter terbaiknya dijadiin mainannya gitu. Yang WSO yang mana ini? WSO nih banyak di sini, ada ini WSO. Oh itu WSO. Ini WSO. Oke. Ini WSO. Ini Arc Cavalier. Terus ada beberapa sih harusnya tadi. Oke, kalau yang mana tadi? Yang Turbo. Yang ini seri Turbo. Dan ini jagoan utamanya nih. Oh, ini jagoan utamanya? Ini jagoan utamanya, karakter utamanya. Ini kerenan itu loh. Ini namanya Garuda Eagle. Sebenarnya si WSO ini, dia juga pernah ada di film yang Turbo ini. Yang ini, yang satu ini. Tapi nggak keluar mainannya?
Keluar mainan. Keluar juga mainannya. Okay. Nah ini karakter utamanya sebenarnya nih dari seri Turbo. Tapi tumben karakter utamanya nggak merah. Jepang biasanya karakter utama merah. Iya, biasanya kalau misalkan Jepang itu kalau nggak merah biru. Pasti gitu deh. Makanya. Nah ini karakter utamanya mereka nih, yang paling pertama. Ininya dia pegang ini, ada pedangnya ya. Ada di pedangnya ya. Sebenarnya kalau misalkan di Crash Gear itu kita punya sebutan istilah-istilah untuk weapon yang ada di sini. Oke. Contohnya misalkan nih aku ambil yang mana ya? Yang ini deh. Oke. Ini ada bagian-bagian. Yang pertama ini namanya nih FW kita sebutnya, atau sama dengan front weapon ya. Jadi sebutnya FW. Terus yang sebelah sini yang belakang, dia tuh sebenarnya sebentar. Mana ya? Oh ini aja. Ini kalau misalkan yang belakang ini kita nyebutnya RW atau rear weapon. Oke. Kalau yang samping di sini ada wheel, ada namanya WW di sini. Atau wheel weapon gitu. Nah, ini semua bisa dimodifikasi sesuai dengan kebutuhan dan gaya bertarung. Kayak ini ya, muter kayak blade ini. Betul. Semua jenis Crash Gear yang ada di sini itu punya gimmick yang berbeda. Weaponnya. Contoh ini kalau misalkan diputar, coba diputar. Maju mundur dia nanti. Iya. Ini Tamiya 4-wheel drive itu apa namanya? 4-wheel drive, tapi versi Death Race. Iya dong. Kan ini cuma warnanya aja kekanak-kanakan, tapi aslinya dia itu namanya aja Crash. Iya, udah Gear. Sebenarnya ini mainan paling barbar sih. Iya, makanya. selain gangsing ya. Ya, kalau gasing kan memang bentuknya seperti itu, mutar, dan dia sebenarnya kan spin. Ya. Tapi kalau ini destruktif. Berapa destruktif? Bener-bener diajar. Dan ini kalau saling tabrak seperti itu berarti kan pasti banyak juga yang berceceran kan, ini pecah dan sebagainya. Makanya yang sebenarnya seru dari Crash Gear ini tuh banyak sekali possibility yang terjadi ketika kita bertanding. Iya, benar. Dibandingkan kalau 4-wheel drive yang cuma taruh, udah seperti itu. Gitu. Ini tuh benar-benar kayak main siap rusak aja. Gitu kira-kira. Oke. Tapi melampiaskan ini ya. Berarti ini tuh sebenarnya nggak untuk anak-anak di bawah 10 tahun ya? Kalau dari mainannya sih sebenarnya 13 tahun ke atas ya. Kamu 6 tahun waktu itu. Iya. Kalau Tarisnya sebenarnya 13 tahun ke atas ya, tapi ya Disney mas. Makanya, maksudnya balapan Tamiya aja, itu orang berantem loh, apalagi ini. Iya, apalagi ini. Tapi ya serunya di situ. Ya, ini kalau dimainin, itu seperti apa? Boleh lihat ya nanti ya? Ya, ntar kita tunjukin gimana cara mainnya. Siap. Nah, terus kalau mau beli ini berarti kan udah punah ya? Maksudnya udah nggak diproduksi lagi. Kenapa sih kok nggak diproduksi lagi? Sebenarnya ini juga jadi pertanyaan besar ya dari kita, karena yang menarik gini, ini tuh series yang sangat sukses. Sangat sukses, kayak contohnya kayak misalkan 4-wheel drive, kayak Beyblade atau Gangsing, itu sama-sama sukses. Sedangkan kalau misalkan kayak Beyblade itu sampai sekarang series animenya masih ada, tapi yang ini tuh animenya di stop. Nah biasanya tuh kalau misalkan mainan, animenya di stop, stop juga mainannya. Gitu. Nah kita juga bertanya-tanya nih, kenapa si produk ini yang cukup laris di pasaran ini kok stop di tengah jalan gitu. Cuman ya kita mungkin ada sedikit ada dugaan lah, mungkin apa karena si teknologinya sudah terlalu advance, karena banyak banget nih gimmicknya nih, kayaknya bingung juga. Jadi gini, secara desain bagus, tapi secara marketing salah. Udah dikeluarin dulu semuanya. Harusnya dipirit biar agak lebih lama ya. Cuma masalahnya kan kalau misalkan bikin anime tuh minimal berapa belas karakter. Otomatis kan beda-beda tuh si senjatanya. Bener. Ya, berarti kan mau nggak mau keluar semua. Nah itu masalah banget sih sebenarnya pada dasarnya. Oke, tapi maksud saya di sini adalah kalau anak umur, berarti kan ini kelahiran mungkin 96, 95 lah ya. Nah, 95. Berarti sekarang ini kan lagi punya duitnya. Nah, anak belum ada. Nah, kalau ini dibikin ulang sebenarnya ini akan pasti sukses. Nah, yang menarik gini, jadi kemarin Bandai itu mereka ngeluarin lagi yang ini, tapi dia tidak ada elektroniknya, jadi nggak bisa dimainin. Jadi sistemnya cuma buat jadi pajangan aja, gitu ya. Nah, ini aja tuh sudah bikin orang tuh kayak nostalgia banget ya. Ini cukup rame di pasaran. Gitu. Lumayan memicu lah ya. Apalagi kalau si produk ini tuh diproduksi lagi. Sebenarnya sayang banget sih ini produksi ini di stop. Iya, gitu. Iya itu tadi. Anak-anak seumuran kalian ini duitnya lagi banyak-banyak ya nih. Kalau ini diproduksi,
Ya maksudnya ini daripada balapan motor, balap liar lah betul ya. Atau misalkan beli motor sport terus harus dimodifikasi, kan modifikasi seperti ini aman. Iya. Anteng di rumah. Nah, makanya cuman kalau dilihat ini modal-modalnya, tapi ini memang di ini ya, di banyak yang weathering custom, banyak yang weathering, macam-macam. Nih kebetulan di sini tuh kita tuh kan kreativitasnya nih pengennya tuh mewujudkan yang selama ini nggak pernah ada gitu loh. Jadi banyak yang di custom sama orang-orang di komunitas. Gitu. Nah, ngomongin custom, ini custom berarti kan kita harus beli sesuatu yang kita istilahnya disediakan sama pasar dong. Betul. Nah, tapi sekarang kan udah nggak ada. Istilahnya mobil spare part itu kan udah nggak dibikin. Terus gimana caranya? Nah, itu dia. Jadi sekarang tuh kalau kita ngelihat problem utamanya gini. Ini peminatnya, ya seperti Om Den bilang ya, semua udah pada gede, udah banyak berduit. Pada kepengen lagi nih main ini, tapi barangnya sekarang udah nggak ada. Jadi bahkan yang dulu mainan ini sangat murah. Contoh kayak misalkan aku ini aja deh dus lamanya kayak gimana sih? Aku pengen lihat. Dus lamanya sebentar, aku tunjukin ya. Gini. Iya, ini dulu lihat loh di toko. Iya, dulu misalkan kayak di toko-toko mainan di Pondok Indah, di mana-mana ini kayak ginian. Berapaan sih dulu? Ini tuh kalau dulu tuh mungkin sekitar 1.000 yen atau ya 1.000 yen zaman itu tapi udah mulai 1.000 yen waktu itu ion belum terlalu mahal sih, mungkin sekitar 100 ribuan lah. 100 ribu ya? Yang ori, kalau yang KW tuh dulu ya harganya bisa 15 ribu, 30 ribuan. Murah ini sekali. 100 ribu ya? Ini sekitar 150 ribuan lah paling mahal zaman dulu. Ini sekarang karena barangnya sudah tidak diproduksi lagi, terus nyarinya juga susah, mau nyari di mana? Sejuta lah ya? Ini produk ini pun kalau nyari sejuta pun nggak bakal ketemu kayaknya. Jadi harganya sekitar 1,5 ke atas lah gitu ya. Serius? 1,5 juta. Dan itu pun kalau ada yang jual. Jadi masalahnya bukan lagi masalah dana. Jadi masalahnya adalah barang. Orang mau jual atau enggak? Iya, barang apalagi yang ini tuh kalau ini kan kita nyebutnya nih KS ya, Kingsworth. Ini salah satu yang cukup diminati karena dia senjatanya bagus sekali. Ini kalau ditanding sering menang. Yang mana? Ini di dalam sini. Belum dikeluarin nama kita. Nih. Ini salah satu yang diminati sekali. Si Kingsworth ini. Aku tuh baru sekali ini loh megang. Maksudnya ya sebelum syuting ini nggak pernah. Ini ada baterainya? Yang ini belum dipasang. Oke. Tapi ini yang paling diminati gara-gara dia selalu menang lah ya? Belum. Ada lagi yang sampai harganya 5 juta. Ini cuma plastik loh. Ya maksudnya aku juga punya Gundam yang tapi Gundam yang 5 juta tuh tinggi. Ini kan mainan anak gitu loh. Yang lebih sedih adalah dulu harganya gak segitu gitu loh. Maksudnya kalau kita lihat dulu harganya cuma 100 ribu, 200 ribu. Iya. Kok sekarang jadi jutaan gitu loh. Ini kalian yang nonton pada main ini nggak sih? Coba tulis komentar di bawah nih. Atau pacarnya mainin ini dulu. Ini aja saya nyari yang ini tuh berdarah-darah, nggak ketemu-temu. Terus dapat di mana? Dengan susah ya, akhirnya ketemu di Indonesia gitu ya, tapi harus beli seset sama yang lain gitu kalau nggak salah si produk ini. Harga berapa waktu itu? Sekitar 2,3. Ya kebetulan si pasangan ini sebenarnya bukan barang yang laku, jadi si sellernya di bundling. Di bundle gitu sama dia gitu. Nah, sellernya juga anak-anak seusia. Iya. Dan ini sebenarnya yang bikin dia waktu itu harganya sangat mahal karena ini belum pernah dipakai buat ditanding. Jadi kalau masih mulus sekali, lebih mahal lagi. Lebih mahal lagi, gitu. Wih, bahkan sekarang yang KW-nya aja mahal banget harganya. Oke. Gitu. Coba, ini berarti kalau terus orang mau beli harus nungguin yang harga 5 juta, 2,5 juta gini dong. Gimana caranya mau tidak mau. Jadi ya mereka harus dengan susah payah, entah itu beli di Indonesia stoknya pasti sedikit ya. Jadi biasanya kalau kita ini kalau mau eBay atau dari Jepang. Yahoo Auction ya? Dari Yahoo Auction atau dari Mercari, dari mana-mana gitu, dari Mandarake gitu. Itu pun kemarin kita cek udah hampir nggak ada yang jual lagi barang-barang seperti ini. Susah sekali. Kenapa sih nggak diproduksi lagi? Nah itu dia. Terus akhirnya gimana kalau kita yang pengen beli tapi ini berarti kan ada uang nggak ada barang, mau gimana? Nah itu sebenarnya jadi masalah utama ya, karena gini. Ini bukan barang yang bisa kita buat dengan mudah. Maksudnya, kalaupun kita bisa buat, elektroniknya bukan sesuatu yang mudah dibuat, gitu kan? Belum gearnya, belum segala macam. Karena gearnya ini beda dengan gear yang dipakai di 4-wheel drive Tamiya gitu ya. Sangat berbeda. Jadi ya, ini jadi permasalahan banget memang sampai saat ini, gitu loh. Makanya, kalau saya pribadi akhirnya, gimana caranya ya bikin ini lagi gitu. Karena si produsennya nggak buat, jadi saya terpaksa kayaknya harus bikin sendiri. Bikin gimana caranya? Dari itu, plastik
market gitu dibikin atau gimana? Kalau selama ini teman-teman biasanya custom tuh pakai plastik market kayak ini. Tapi bawahnya gimana caranya tempat baterai? Ini biasanya pakai yang sudah memang udah ada. Lah tapi kalau nggak ada terus gimana? Nah, biasanya tuh ada yang jual, tapi biasanya tuh yang jual tuh karakter-karakter yang kurang diminati. Oke. Gitu, yang itu bisa murah, bisa dapat 200 ribuan, 300 ribuan gitu ya. Dimodifikasi. Dimodifikasi biasanya seperti itu. Nah, akhirnya ini rapi banget loh. Ini kalau dibilang kayak cat motor modifikasi. Iya. Ini yang buat master kita. Wis. Oke, keren banget. Ini juga yang bisa maju mundur tadi ya sebenarnya. Iya, betul. Ini rapi banget loh. Iya, kebetulan yang ini tuh memang ini custom. Cuman gini, ini buat karakter ini kita sebutnya ini Garuda Phoenix. Iya, ini kan sama nih. Jadi ini perubahannya ini, evolusinya. Di filmnya memang ada ini. Namanya apa? Garuda Phoenix. Memang Garuda ya? Iya, memang ambil dari nama Garuda gitu ya. Oke. Ini Garuda Phoenix, ini Garuda Eagle. Cuman gini, yang versi yang ini tuh kan kalau buat tempur realitas sama versi anime tuh pasti beda gitu, nggak bisa disamain ya. Nah kalau misalkan dibikin kayak gini contoh ya, dibikin kayak gini nih sama si Bandai, senjata sepanjang ini pasti gampang patah. Oke. Jadi si Bandai itu ngeluarin produknya itu tidak bentuk seperti anime gitu loh. Dia bikinnya yang disesuaikan dengan kalau buat dimainin biar gak gampang patah kayak gimana. Nah kita tuh kadang-kadang pengen nih bikin yang anime version gitu. Nah inilah di custom gini seperti ini. Jadi kalau di animenya ini memang bentuknya begini. Begini, ini persis kayak yang di anime lah bentuknya lah. Tapi begitu di mainan memang pasti akan lebih ya. Beda banget. Apalagi Jepang itu kan nggak mungkin ya ini nih. Kalau aku lihat dia mau segimana tetap dia nggak akan tajam ya. Betul. Ini versi mainannya. Nah, ini senjatanya yang kecil itu. Oke. Kecil banget ya. Iya. Tuh. Beda ya. Beda. Nah, yang repot tadi kembali lagi. Kalau bikin ya? Iya, gimana caranya nih? Ada lagi karena taruh lagi nih, kita bisa custom, tapi lama-lama in the end of the day pasti bakal habis dong barang ini. Iya. Pasti semua orang akan ambil, bakal habis, tidak ada production lagi. Terus gimana caranya? Nah, ini jadi permasalahan. Karena tuh sebenarnya banyak dari pecinta crash gear ini berpikir gimana caranya produksi lagi. Ada yang sampai recase, biasanya recase pakai resin. Gitu, pakai resin. Cuman kan resin materialnya nggak bagus ya kalau diaduin dengan plastik. Pasti meleset. Kakunya itu nggak bagus. Ya. Terus gampang patah juga resin gitu. Taruhlah kalau nggak gampang patah karena kakunya itu otomatis nggak bagus buat diaduin sama plastik gitu ya. Kecuali kalau misalkan memang si kakunya ini diatur dengan regulasi yang tepat biar plastik friendly lah gitu. Masalahnya ini kan plastik umur 20 tahun ya. Gitu. Jadi memang harus dipikir juga nih resinnya nih kayak gimana. Ini juga bisa tahan ini masih bagus ya? Iya, masih bagus gitu ya. Kalau yang KW-nya bang udah getas-getas, udah patah-patah biasanya. Nah, akhirnya gimana caranya nih bisa bikin yang lebih bagus kualitasnya gitu. Gimana? Nah, kebetulan aku pribadi pelajari nih, karena ini kayaknya nih dibutuhkan nih ya. Karena aku mikir kenapa gua nggak bikin aja pakai bahan yang sama dengan yang dipakai sama si produsennya. Akhirnya gue belajar bikin pakai plastik. Oke, sebelum menuju ke sana, emang lu tuh siapa? Itu kan kalau cosplay kayak begitu kan ya nggak akan mungkin lah mirip sama aslinya ya, pasti kan meleset ya kan. Cosplay kan kecuali yang buktinya apa? Buktinya sampai dibeli sama suit actor-nya langsung. Suit actor Ultraman? Iya. Harga berapa? Minimal paling murah 35 juta. 5 juta.